mau cari tiket pesawat pun tidak ada. Iya, sudah hari itu susah biasa baru susah. paginya gitu ya. tapi Terus udah tambah doa, aduh saya minta ini kok kenapa nggak diginin. Ketika doanya sedang sedang merawat, ternyata tidak dikabulkan. Lama nggak dikabulkan, rasanya putus asa juga. Pertanyaannya adalah, di mana letak pundak ular? Pundak ular? Iya. Pundak ular. Ayo. Kita kembali lagi di Opa Podcast. Oh, Paulus Podcast. Terima kasih, Suster. Terima kasih, sama-sama. Maaf belum repotin loh. Enggak. Saya udah ribet-ribet datang sini, lagi babat-babat apa tadi di depan, Suster? Motong-motong rumput ya? Rumput. Oh, emang lagi ada acara apa, Suster, di potong-potong? Enggak ada acara, tapi kan kalau sudah tinggi rumput liar kan kelihatan nggak nyaman saja. Ya, kalau yang liar tuh emang nggak enak dilihat ya. Suster, terima kasih nih sudah membiarkan saya datang ke sini bersama tim. Timnya cuma ada beberapa orang tapi nggak kelihatan nih Suster ceritanya. Nggak apa-apa. Suster, saya mau nanya, Suster, ada berapa titipan pertanyaan, Suster? Apa? Kan kalau misalkan kita mulai tanpa perkenalan kan kayaknya nggak enak banget ya teman-teman ya, Suster ya. Kenalkan, nama saya Owen dari Komsos Paulus Depok. Saya dengan siapa? Boleh dikenalkan dirinya, lahir di mana, sekarang tinggal di mana? Saya Suster Emanuela Aka, biasa dipanggil Suster Ela. Suster Ela. Saya lahir 26 April 72 tahun 1972, jadi udah 72. tua, udah 48 tahun. Ya. Orang tua dua saja. Iya betul, dua, nggak mungkin tiga, capek tiga dong. Kami 4 bersaudara. Suster, saya nomor 1. Oh, 1. Masuk biara. Adik saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah nikah semua. Punya apa ya, perunan itu. Perunan itu bahasa Indonesia apa? Anaknya adik. Oh, cucu. Bukan cucu. Anak. Ya, perunan apa itu? Ipar. Bukan ipar, anaknya adik itu apa? Jadi masing-masing adik punya anak satu. Oh, punya anak satu masing-masing. Jadi tinggal di Jawa? Di Jawa semua. Oh, Jawa semua. Nih, Suster, kan ada 4 saudara nih, semuanya menikah. Suster, maaf, kenapa nggak mau nikah aja sih? Kenapa nggak mau berkarir? Kenapa nggak mau berkeluarga kayak orang-orang? Kenapa harus ambil keputusan begitu ya, Mas? Iya. Saya tidak tahu. Jangan jawab dulu. Itu nanti begitu. kita tanya. Pasti pengen ngasih tahu kebenaran ya. Iya. Kenapa Suster mengambil jalan ini? Nah, ini kita ada pertanyaan lagi, Suster, nih ada dari dari teman-teman. Katanya mau bikin kuis dulu. Katanya kuisnya kalau nggak salah kuis kenapa bisa begini? Begini jadi Suster ini atau bukan? Bukan. Jadi kuis ini adalah tentang pertanyaan kenapa bisa begini. Nanti Suster tinggal jawab. Kenapa begini ya? Oh, begitu. Saya ada 4 pertanyaan. Suster jawab ya. Oke. Teman-teman boleh ikut menjawab ya yang di rumah. Suster Ella akan menjawab pertanyaan saya nih. Tahu ular, Suster? Tahu. Bentuknya panjang, pendek ada juga ya, beberapa ada, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Pertanyaannya adalah, di mana letak pundak ular? Pundak ular? Iya. Pundak ular. Ayo. Loh. Kenapa begini ya? Loh. Kenapa jadi begini? Nah, itu jawabannya adalah di mana pundak ular? Kenapa jadi begini? Iya, kenapa? Kenapa di mana pundak ular? Di mana? Ya saya nggak tahu, kan saya nanya dulu, Suster. Coba tebak di mana? Kalau kambing kan ada tuh di sini. Ya di atas. Pasti di Ini kan kepalanya nih. Lehernya di mana itu? Leher kan di atas. Iya benar, kan semuanya panjang, Suster. Bingung ya? Saya juga masih bingung sampai sekarang nih pertanyaan. Jadi jawabannya adalah kenapa bisa begini? Itu jawabannya. Karena kita nggak tahu pundak ular di mana, semuanya kepala atau langsung lurus ke bawah. Bingung ya? Bingung. Sama saya juga. Kenapa bisa jadi begini? Ya itu saya juga bingung. Kenapa ya? Terus, Suster pernah pakai sampo nggak buat rambut?
Iya, Pernah setiap ya? kali Sering pertama ya? pakai lah. Pernah pakai sampo lidah buaya, suster? Lidah buaya, kebetulan nggak suka lidah Tapi buaya. ada yang pernah pakai ya gitu ya? Oh, Tapi lidah buaya itu malah aku minum. oh, lidah minum ya. Nah, suster, pertanyaan adalah, kalau lidah buaya diambil buat minum atau buat sampo, lidah buaya nggak bisa ngomong dong? Buaya nggak bisa ngomong. Iya. Kan lidahnya diambil buat sampo sama diminum. Iya, enggak. Itu kan tumbuhan, Oh, bukan hewan. tumbuhan. Tapi bener loh, lidah buaya nih. Beli sampo lidah buaya, ada buaya diambil, lidahnya diambil buat sampo. Dia nggak bisa ngomong dong. Kok bisa gini? Nah, Terus itu gimana? dia. Saya juga bingung sekarang. Ternyata itu tumbuh-tumbuhan, bener kata suster. Sekali lagi suster, dua kali lagi suster ya. Iya. Nah, suster udah pernah ke kota Bandung belum? Kota sudah. Udah? Rame? Kemana aja tuh? Lembang? Kan atau aku kan ke Bandungnya kan cuma di ini, di pusat pastoralnya Bandung, gedung yang baru itu, waktu sidang. Siap. Oke, pertanyaan adalah suster, pernah ke bangunan sejarah Gunung Sate? Belum. Tapi pernah tahu kan ya? Ada Gunung Hanya Sate? baca saja Ya, di tapi jalan pas ada lewat. ya? Nah, Gedung sate. pertanyaannya adalah, satenya sate ayam, sate sapi, atau sate kambing? Yang di Gedung Sate itu? Tiga-tiganya. Karena belum pernah ke sana. Belum pernah? Belum. Berarti tiga-tiganya nih? Tiga-tiganya mestinya. Loh, kenapa bisa begini ya? Lo nggak tahu. Nggak tahu ya? Bisa digini juga ya. Pertanyaannya adalah, di Gedung Sate itu sate kambing, sate ayam, apa sate sapi? Mestinya sate kambing ya yang terkenal ya. Tapi jatuhnya Gedung Sate Kambing dong. Itu kan di Bandung ya? Kenapa kok bisa jadi begini? Kenapa ya bisa begini ya? tahu. Oke, satu lagi suster. Nih dari titipan dari temen nih. Kok pertanyaannya sulit-sulit? Nah itu saya juga bingung kenapa bisa begini pertanyaannya. Sesuai dengan kuisnya nih. Kenapa bisa begini? Pertanyaan terakhir suster. Apa? Baju dan celana bolong itu bisa dijahit. Nah kalau siang bolong bisa dijahit gak? Nggak bisa. Kok bisa begini ya? Nggak tahu. Celana kan bolong nih, jahit. Baju jahit. Kemeja jahit. Kalau siang nggak bisa dijahit. Siang nggak bisa. Kok bisa jadi gitu? Suster, nyangka nggak suster bakal seperti sekarang? Nyangka, karena ada rencana. Awalnya ada rencana. Atau peristiwa ini atau sejarah ini, sejarah hidup maksudnya. Oh iya, berarti udah nyangka nih, maksudnya aduh saya pengen seperti, kebayang nggak saya pengen jadi suster? Ada bayangan nggak sih sebelumnya? Oh ada. Emang dari kecil? Dari kecil. Biasanya yang saya dengar nih, ada orang yang orang tuanya pengen anaknya jadi suster, jadi pastor, udah pengen banget dimasukin sekolah sini. Maaf suster, lewat pas dulu nggak jadi gitu. Kok bisa suster? Bisa. Kok bisa nyangka dan tiba-tiba kehendak Tuhan ya terjadi, dan sekarang suster udah menjadi suster Ella, sudah menjadi suster. Karena bayangan jadi suster itu sudah ada dari kecil. Setiap kali ditanya sejarah dari panggilan ini, orang tua itu kalau saya nggak menjawab, justru malah orang tua yang jawab. Besok kalau besar mau jadi apa? Jadi suster. Tapi orang tua itu nggak tahu suster itu suster biarawan atau suster perawat itu nggak tahu. Dokter, ya. Nah, tapi kalau saya, bayangan saya bukan suster perawat, tapi suster ini biarawati. Makanya saya ada bayangan karena mama sudah cita-cita. Oh, udah dari cita-cita. kecil. Bisa dibilang ini sebuah panggilan hidup. Betul, panggilan hidup. Tapi suster, maaf nih, masih banyak tuh panggilan lain menjadi guru, polwan, atau sekarang yang lagi tender di kantoran, atau kerja di swasta, pegawai negeri gitu. Kenapa sih milih? Kenapa? Kan masih mesti banyak gitu. Saya pribadi juga, kenapa sih? Gitu. Panggilan itu memang tawarannya banyak sekali ya. Ini dari kecil, suster. Ini dari kecil, waktu kecil nih. Kan banyak yang ada yang nanya, suster, maaf nih. Adek jadi kalau udah besar mau jadi apa? Suster. Selama kecil tuh ya, sampai di sekolah dasar, lanjut di SMP masih. Sejarah panggilan saya itu timbul tenggelam. Memang dari kecil kalau ditanya jadi apa, jadi suster, tapi belum tahu ya itu suster perawat atau suster biarawati, tapi yang jelas itu suster gitu.
perjalanan dari SD, SMP, SMA itu saya masih kabur, hilang lagi. Maksud kabur tanda kutip? Pengennya berubah lagi ya? Menjadi suster? Oh, enggak, pengennya antara biar mati, tapi saya juga ingin istilahnya mau kerja dulu, mau cari uang dan lain-lain semacam itu. Itu di SMP? SMA. SMA, oh SMA, maaf. SMA. Lalu saya lulus SMA, pikir saya mau kerja dulu. Saya izin dengan orang tua, lebih-lebih bapak aku mau kerja dulu, mau lamar pekerjaan. Waktu itu saya sedang lamar pekerjaan, Om. Saya memang waktu itu saya ngelamar di pabrik, di pabrik Kanindo itu. PT SMA nih ya? India. Sudah lulus, setelah lulus SMA. Sama bapak ini enggak surat panggilan enggak pernah dikasihkan ke aku. Panggilan suster. Panggilan kerja. Oh ya maaf, kerja. Panggilan kerja. Lalu saya berapa kali nyoba itu sama bapak nggak boleh terus. Bapak bilang begini, kalau kamu mau jadi suster ya masuk saja sekarang, jangan kerja dulu gitu ya? Nanti kalau kamu kerja nanti kamu nggak bakal jadi suster karena kamu uang sudah mungkin ya? Bisa menikmati uang. Sebelum kamu banyak menikmati uang, lebih baik kamu masuk suster. Lalu tapi gimana adik-adik, nanti saya sebagai anak pertama belum bisa membantu bapak. Enggak, itu nanti urusan bapak. Karena bapak saya itu lagi kerja juga ya? Bapak bekerja. Kerja juga. Makanya lalu saya kan frustasi juga karena saya nggak boleh kerja di luar. Maka dari itu ya sudah, akhirnya saya nyoba untuk main-main di biara. Iseng-iseng tuh datang sana main di biara. Emang belum ada pendaftaran saat itu tahun berapa suster, masih ingat? Tapi saya kan sekolahnya kan dulu ikut suster. Suster. SMA itu. Jadi sudah tahu pengalaman suster. Jadi udah paham itu. Ya. Lalu pikir saya lulus SMA, saya mau kerja dulu tapi nggak boleh sama bapak. Akhirnya saya kembali lagi ke susteran, lalu saya sama suster di sana di Ungaran saya suruh jaga anak asrama. Jaga asrama yang baru masuk. Jadi saya tahu selama kurang lebih 1 tahun itu, jadi saya sedikit banyak tahu tentang kehidupan di biara, bagaimana bekerja, walaupun waktu di asrama hanya dikasih bukan gaji ya, tapi semacam uang saku lah, tapi bagi saya nggak masalah. Nggak lihat nominal. Lalu akhirnya ya udah saya ngelamar, lalu bukan ujian, tes tertulis, wawasan hati dan lain-lain. Akhirnya saya diterima, sudah langsung masuk. Tapi sebelumnya udah dikasih suratnya lagi sama orang tua? Enggak. Karena sering main ke sana, terus selama setahun jadi tahu, terus coba untuk mendaftarkan diri, masuk pertama kali habis lulus SMA itu langsung masuk susteran. Itu namanya apa, suster? Suster ya Abdi Kristus ini. Kalau sekolah kan dari saya kurang tahu nih. Dari SMA. Kalau misalnya dari anak sekolah SD kan SD, SMP ada tingkatannya. Itu tingkatan masuk suster apa dulu biasanya, suster? Nek suster kan aspiran dulu. Maaf, saya belum paham, suster, saya masih awam. Aspiran itu semacam pengenalan. Mengenal dulu, setelah aspiran baru masuk postulan. 1 tahun, baru novis 2 tahun. Novis itu bisa dikatakan di pendidikan yang tidak boleh ditengok sama orang tua. Berapa tahun? 1 tahun. Lebih-lebih 1 tahun. Novis pertama itu nggak boleh ditengok. Itu di mana? Sekali. Di Ungaran juga. Ungaran juga, di tempat yang itu juga? Beda tempat. Di daerah? Beda tempat. Kurang lebih 3 kilo dari yang asrama sampai yang tempat pendidikan itu. Setahun ya tidak boleh dihubungi dulu ya gitu? Tidak boleh dihubungi. Telepon sebentar, kecuali kalau tanda kutip ada keluarga yang berduka, mungkin baru bisa tuh, nggak boleh? Kecuali orang tua meninggal atau saudara meninggal. Kalau enggak, lainnya itu enggak. Terlalu yang tentang keluarga masih belum boleh ya? Berarti ujian berat memang di situ. Seakan-akan putus dengan keluarga kan nggak boleh ditengok, nggak boleh terima telepon boleh, tapi biasanya juga jarang
yang mendapat telepon dari keluarga. Jarang, karena setahun itu emang bener-bener orientasinya bener-bener nggak boleh ada komunikasi dari lebih difokuskan ya. Iya, setelah novis kedua kami baru boleh ditengok. Novis kedua tuh tahun kedua maksudnya? Tahun kedua. Itu baru tengok, baru boleh ditelepon, boleh dikunjungi, tapi ada batas waktunya. Boleh. Oh, iya. Wah, bener-bener emang nggak bisa sembarangan kayak masuk sekolah-sekolah yang lain ya? Enggak. Terus ketika sudah, karena ada pergulatan tentang setahun nggak ngomongin keluarga nih, aduh kangen nih saya sama keluarga nih, ada gejolak, kayaknya nggak bisa nih, saya mau kerja aja nih. Ada nggak suster kira-kira gitu sedikit itu, udah saya nggak kuat, off, saya nyerah gitu. Ada ya. Pergulatan untuk kembali juga ada. Oh, ternyata sepi ya rasanya sepi gitu, maksudnya nggak pernah main, nggak pernah ketemu orang tuh. Yang bikin ingin pulang itu justru figur ibu. Kangen ya. Tapi kedua orang tua masih hidup sekarang? Bapak sudah almarhum. Anak ibu masih ibu ya. Kalau yang membuat kangen itu memang benar-benar figur ibu. Kalau saya jujur. Kalau bapak enggak, pada justru yang begitu mendorong untuk masuk ke suster tuh bapak. Orang tua dari laki-laki ya. Bapak. Siap. Dan yang membuat saya kagum sampai sekarang, bapak itu dulunya Muslim. Beneran. Tapi justru malah getol sekali dalam. Mungkin ibu Katolik. Ibu Katolik dari kecil. Suster, selama perjalanan belajar untuk menjadi, kan tahun postulan kedua ya, masalah tadi ya, novisiat kedua ya. Novisiat kedua itu arahnya udah ketahuan belum? Apa masih tetap belajar untuk belajar lagi gitu sampai lama nggak kira-kira nih, pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Belajar mulu jadinya enggak lama-lama nih gitu. Namanya belajar itu kan sampai saat ini ya, belajar hidup itu kan, kalau di biara itu yang namanya pendidikan itu istilahnya di novis 1, novis 2 itu belajar hidup. Belajar hidup, bukan belajar seperti di misalnya kuliah atau apa itu. Memang ada pelajaran ajaran gereja, belajar bahasa Jawa, macam itu ada. Tetapi lebih ke belajar hidup. Belajar ya istilahnya belajar hidup tadi, belajar hidup dalam intinya ya nanti akhirnya mengolah hidup baik rohani maupun yang pribadi, bukan rohani ya. Itu namanya belajar. Makanya kalau dikatakan belajar itu ya sampai saat ini ya, kecuali nanti kalau kami sudah kan itu juga dilihat dari pimpinan, misalkan ada semacam kebutuhan, lalu nanti setelah profesi ada yang ditawari untuk, bukan ditawari, diminta oleh tarekat, misalkan nanti kamu belajar misalnya di STK atau di PGSD atau di mana semacam itu. Waktu itu saya ditawari juga, tapi saya rasanya kalau sekolah itu sudah suster, sudah malas berpikir ya. Terus akhirnya saya kursus asisten keperawatan di Panti Rapi gitu. Ya, 1 tahun. 1 tahun setelah saya profesi. Profesi itu dari postulan itu ya? Novisiat. Dari novisiat langsung profesi. Profesi berapa tahun? Ya itu tadi dari postulan novis 1, novis 2, profesi itu langsung saya kursus. Di profesi itu ada sekitar 1 tahun juga ya? Lebih? Ya dari profesi kalau kakak ada 7 atau 8 tahun. Serius? Serius. Di novisiat 2 tahun? 2 tahun. Profesi? Lalu belajar hidup. Bentar.
dari novis masuk 1 tahun, terus nggak boleh dihubungi. Terus yang kedua, tahun kedua itu udah boleh dihubungi tapi belum mulai belajar. Tahun ketiga udah masuk profesi. Junior. Oh junior. Habis junior? Junior itu, masa junior itu dikasih ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, baru kaul kekal. Saya masih bingung, Suster. Kalau butuh waktu lama ya? Butuh waktu lama, tidak. Jadi emang memakai jubah putih itu dengan ada logo dengan brand Suster itu sudah emang nggak gampang ya? Bener-bener kayak kehidupan itu emang dari pribadi dan kayak memang sudah panggilan ya, sudah Tuhan tentukan ya. Jadi itu ini Om, tadi aspiran itu belum dianggap. Belum, baru mengenal. Postulan juga istrinya lebih intens, lebih fokus daripada yang aspiran tadi. Lalu setelah postulan lolos, novis 1. Itu ada ujiannya juga terakhir? Iya, semua kan ada tulis atau wawancara. Sama dilihat hasil karya atau? Ya, dilihat dari ada penilaian lah istilahnya. Lalu novis 1 kan, terus naik ke novis 2. Setelah novis 2 ini juga nanti mengajukan untuk dibolehkan enggak untuk profesi itu. Nah, kalau enggak boleh ya mundur atau mengundurkan diri. Ini masih bebas. Masih bebas. Tadi belum ada ikatan. Nah, setelah novis kedua, lalu kita disebut junior. Junior itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang langsung 7 tahun. Ke kaul? Bukan. Itu belajar ini dulu, belajar hidup di komunitas. Contoh komunitasnya? Ya, misalnya komunitas karya di mana, misalnya seperti saya novis tahun pertama, setelah dari novis junior tahun pertama, saya dikursuskan dulu 1 tahun. Setelah dikursuskan saya ke Kedung Rejo. Di Kedung Rejo itu saya bantu di panti asuhan, juga di poliklinik. Di poliklinik. Setelah itu saya juga di asrama Ngawen, bukan asrama, dan panti asuhan. Iya, panti asuhan. Panti asuhan. Nah, setelah Malang melintang kurang lebih saya itu 6. Harusnya saya 7 kan, tapi saya diikutkan kakak saya. Maksudnya? Kan kakak saya kalau kekal, terus saya diikutkan kakak. Ini kakak kandung ya, kakak kelas. Kelas. Jadi saya ini 6 tahun, 6 tahun baru kalau kekal. Saya masuk 93. 93 ya, maaf. Kaul kekalnya saya baru 2002. Kalau kekal. Iya, lama juga. Profesinya 96. Profesi itu profesi itu istilahnya sudah diakui gitu loh Mas. Maksudnya sudah diakui lebih resmi lah, lebih resmi, tapi masih bebas. Misalkan memilih ya, bebas memilih. Memilih kongregasi gitu. Bukan kongregasi, mau lanjut atau mau undur diri. Pilihan untuk melanjutkan atau untuk mencoba hal lain. Kalau sudah kaul kekal kan istilahnya kan memang sudah benar-benar dipikir ya, untuk lanjut dan tidak, untuk terus mempersembahkan diri pada Tuhan. Itu sudah mulai proses yang tidak sedikit waktu tadi. Terus akhirnya kalau itu mengajukan lagi untuk kaul kekal. Itu diterima atau enggak? Kalau dinilai belum pantas, dari pusat ya. Kalau dinilai belum pantas juga belum diizinkan. Tapi kalau sudah dianggap pantas ya sudah terus diterima untuk kaul kekal. Dalam kaul kekal juga tidak langsung kaul kekal misa syukur kekal dan enggak, tetapi juga ada retret dulu. Iya, sebelumnya retret biasanya. Dalam retret itu masih bisa mempertahankan enggak. Ada pertanyaan lagi. Masih pokoknya dalam retret itu detik-detik benar-benar memutuskan siap apa enggak, siap gitu. atau mau apa enggak. Kalau siap dan dia maju, kalau enggak ya silakan gitu.
Itu selama perjalanan 5 tahun itu ada teman dekat sih, teman kayak angkatan gitu? Punya teman Ada. dekat? Saya waktu itu 7 angkatan. Tapi yang dua mengundurkan diri. Kenapa suster? Kurang tahu karena masih di novisiat, masih di novis dan postulan. Ini yang saya bicara yang pas mau terakhir ini ya? Oh, yang mau terakhir. Iya benar. Tinggal 7 angkatan dari 7 itu. angkatan ada berapa? Saya tinggal 3, tetapi yang berarti satu. Yang 4 ya? Yang satu ini ikut adik kelas, kekalnya tidak bersama saya. Jadi yang bersama dari 7 tadi cuma 2 sampai hari ini. Itu pas berjalan gitu pernah ditinggal sih sama teman-teman dekat, dalam arti udah jalan-jalan bareng-bareng tinggal berdua ya. Terus tiba-tiba temannya itu pergi milih yang lain, pernah nggak? Ada nggak kejadian gitu? Enggak. Satu tujuan semua ya? Sampai saat ini tetap di AK. Oh di AK ya. Berarti nggak ada temennya tiba-tiba mohon maaf ada yang meninggal, terus ada yang langsung saya menikah saja deh. Gitu. Di perjalanan itu ada nggak kayak gitu? Di sebelumnya ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi memang benar-benar pure panggilan ya? Panggilan, iya. Tantangannya yang paling sulit apa suster? Yang paling benar-benar menurut suster, aduh. Tantangan bagi saya saat sulit ya. Yang paling. Apa ngelihat teman tiba-tiba datang ketemu ini kenalin suami aku gitu? Enggak. Saya itu sampai hari ini saya masih juga ada semacam pergulatan. Saya ini kan dekat dengan ibu ya. Iya. Dekat dengan ibu, lalu ibu kan sekarang sudah semakin tua. Iya, lalu usia bertambah ya. Saya waktu itu istilahnya saya belum banyak membantu ibu itu loh istilahnya. Ya apalagi malam suster-suster kayak sekarang ini kan lebih bekerja di, kalau bahasa gereja kan di ladang Tuhan. Iya. Kemungkinan kan ya mohon maaf nih kalau dari materi kita kan butuh tetap ngasih, cuman karena suster lebih ke apa tentang Tuhan atau tentang gereja, tentang iman, tidak banyak memberikan hal yang kayak seperti materi bantuan itu ya. kepada orang tua gitu ya. Iya, kalau ke materi enggak mas saya. Iya. Jadi saya cenderungnya hanya kalau kadang-kadang kalau doa itu maknyut gitu. Ingat ibu di rumah sendiri. Tantangan terbesar tentang keluarga ya. Ibu sendiri, ibu di rumah waktu itu sekarang, ibu di rumah gitu ya? sendiri. Iya. Tapi benar sekarang sendiri atau ada adik kemarin yang sendiri di rumah sendiri. Usia berapa ibu? 76. Lalu adik saya yang tadinya ngajar di Sin Yosef di Jakarta Keramat itu akhirnya bulan Juli kemarin bukan izin, dia resign dari Sin Yosef. Iya. Lalu dia resign, lalu dia saya telepon Romo Hadi tolong dibantu adik saya karena adik saya mau resign dari Sin Yosef karena mau kalau bisa itu lebih dekat dengan orang tua, terus bisa di rumah dengan karena ibu sudah semakin tua, apalagi ada penyakit gula dan lain-lain. Akhirnya Romo Hadisis mengatakan sudah suruh buat lamaran saja. Singkat cerita, bulan Juli kemarin adik saya sudah pindah di Semarang, Kanisius Semarang, sama Romo Hadisis itu kan rektor atau apa di sana. Akhirnya adik saya dua-duanya sama istrinya pindah di Semarang, adik saya di SMK. Ngajar di SMK, lalu istrinya di Bernardus Semarang. Berarti udah ada yang wakilin dari keluarga untuk melihat ibu ya, menjagain. Jadi tantangan saya yang tadinya kepikiran dengan seorang ibu ini sudah banyak istilahnya, saya lebih banyak tenang. Oh sudah karena sudah dibantu sama adik yang ada di sana, jadi bisa mengawasi ibu. Jadi tantangan itu udah mulai dari tebal jadi berkurang gitu. Tapi pernah nggak suster di dalam perjalanan menjadi suster dan ataupun sekarang berdoa nih sampai malam begitu, ada pengen sesuatu gitu, tapi nggak terkabul? Pernah nggak itu? Sampai kesel, wah ini gimana nih, saya kan udah ngabdi sama kamu nih, tapi itu kan sebagai manusia itu pasti ada kan? Sering pengalaman itu saya alami waktu bapak sakit. Bapak sakit kan hampir 5 tahun.
bed rest, nggak bisa apa-apa. Semua yang layani ibu. Sakit dalam arti stroke atau? Stroke. Usia sudah 50 ke atas? Bapak itu ya sudah 60-an. 60-an. Iya. Gara-garanya itu jatuh. Suruh ngambil panenan padi di sawah itu loh. Sama ibu, loh, kok lama nggak pulang-pulang, kan cuma dekat. Kok cuma dekat banget kok pulang lama gitu ya? Lah ternyata sudah sore, ibu saya kan curiga kok nggak pulang-pulang lah. Baru mau berangkat ke sawah, ada tetangga yang memberitahu kalau kalau manggil ibu saya kan mbah gitu, mbah itu loh, mbah bapak saya kan namanya Margono. Mbah Margono tiba neng cedak kali gitu. Jatuh di dekat sungai gitu. Langsung ibu saya menuju ke tempat ladang itu. Benar bapak sudah panenan yang mau dibawa pulang itu sudah morat-marit enggak, karena mungkin jatuh kan. Jatuh jadi. Tahu gabah enggak, Mas? Gabah, tahu yang padi itu? Padi yang sudah lepas dari tangkainya itu kan, yang biji-biji itu kan, yang sudah bijinya itu kan. Nah itu tumpah semua. Akhirnya bapak dibawa pulang, singkat cerita sampai 5 tahun bapak langsung bed rest. Maksudnya? Bed rest itu semua dilayani di tempat tidur, mandi. Ibu yang ini? Ibu semua. Luar biasa ibu ya. Waktu itu cintanya emang ibarat cinta benar-benar Katolik, dipisahkan dengan kematian. Nah itu saat bapak sakit kan, itu kan 5 tahun 2000 pokoknya sampai hari ini sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya. Berarti 2000 berapa itu? 2020 ya, 2015-an, ya. 13-an ya. Iya. Ya, itu waktu itu saya pergulatan. Doa tuh ya. Saya mohon Tuhan kalau memang, tapi waktu itu doa saya jahat ya waktu itu. Tapi karena saya kasihan sama dua-duanya. Kasihan sama ibu, juga kasihan sama bapak. Mungkin jahatnya nggak tega kali. Suster ya, lebih nggak tega ngeliat keadaan orang tua. Dua-duanya kan, mama juga sering sambat itu mengeluh. Mengeluh ya. Mama sudah capek ngurusi bapak. Pastilah suster, capek banget pasti. Sendiri kan, sendiri mandi, BAB segala kan juga di tempat tidur. Belum kalau bapak tiba-tiba rewel nggak sadar kan sudah kayak anak kecil lagi. Karena usia katanya semakin 50, 60, 70 kita yang berusia kayak anak kecil lagi gitu ya. Itu. Tapi itu benar kayak anak kecil lagi. Benar kan, makan juga harus disuap. Karena memang tidak bisa. Iya, udah bed rest semua ya. Terus saya sama adik saya punya niat tiap kali jam 12 kita doa untuk bapak. Iya, jam 12. Menyerahkan, pokoknya kita serahkan ke bapak, ke Tuhan. Kalau itu sudah dalam perjalanan ya Mas ya. Kalau memang Tuhan menghendaki bapak diambil, kami ikhlas. Karena di sisi lain kasihan bapak, juga kasihan yang merawat. Pokoknya kami berdoa hanya satu itu. Kalau memang Tuhan menghendaki bapak, kami ikhlas. Gitu aja. Sudah ke arah dalam arti ikhlas ya, kasihan ibu gitu ya, kasihan bapak juga. Kasihan gitu. Dua-duanya ya. Kasihan dua-duanya. Nah, karena orang merawat orang sakit yang tidak bisa apa-apa itu memang capeknya juga luar biasa. Karena saya ngalami sendiri waktu saya ditugaskan di rumah suster-suster sepuh yang sudah memang bed rest nggak bisa apa-apa. Nah suster, maaf nih, ketika doanya sedang merawat ternyata tidak dikabulkan. Lama nggak dikabulkan, rasanya putus asa juga. Saya percaya pasti saya juga ngerasa aduh, saya udah berdoa, saya udah ini. Lalu gitu. Saya mau minta izin sama pimpinan, boleh enggak saya eklosura 1 tahun. Maksudnya tuh? Keluar izin hidup di rumah selama 1 tahun itu untuk membantu merawat boleh? bapak.
nggak diizinkan. Tapi kalau dalam keadaan tertentu boleh? Yang kritis gitu? Boleh, orang tua lagi, boleh. Boleh, tetapi karena waktu itu kan kalau hanya di rumah seminggu bantu. Minta setahun? Setahun, saya mintanya setahun. Nggak dalam diizinkan. keadaan orang tua dari laki-laki sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus udah tambah doa, aduh saya minta ini kok kenapa nggak diizinin? Masalahnya apa sih? Saya kan udah ngikut Tuhan nih. Orang tua saya sakit nih. Kenapa mesti nggak boleh juga? Mumet banget gak tuh, suster? Itu menjadi udahlah saya perdebatan. lepas semua gitu. Nggak sampai. Iya, nggak lepas. Saya nggak akan melepaskan Saking hidup kesel biara gitu, saya, iya. tapi saya hanya mau resign, istilahnya eklosora selama 1 setelah tahun. setahun istirahat ya. Nah, karena tidak diizinkan, akhirnya pimpinan mengatakan, karena rumahku kan dekat dengan pusat di susteran di saat saya tugas yang waktu itu di Ungaran. Lalu suster pimpinan mengatakan nggak usah eklosora, tetapi saya beri kesempatan setiap kali kangen atau dibutuhkan suster silahkan pulang. Jadi hampir setiap minggu saya tengok bapak. Ternyata doanya itu emang bukan dikasih tapi hanya diubah sepertinya ya. Doa saya tidak dikabulkan, yang saya memang kalau Tuhan sudah mengendaki bapak diambil sampai sini nih kalau nggak kabulin, aduh, pusing jadi. Hanya ternyata setelah saya refleksikan, saya doa merenung, pawan hati dengan Tuhan. Oh Tuhan itu memang sayang pada saya, bahwa tapi saya berbeda tetap, bahwa saya Tuhan itu tetap menggondeli saya untuk tetap jadi suster, dengan cara saya tidak diizinkan oleh pimpinan untuk eklosura. Karena kalau eklosura itu kalau nanti sudah mencoba hidup enak di luar setahun tadi, tantangannya berubah ya. Pasti nanti pikiran berubah, bisa-bisa terus keluar dan menikah gitu ya. Ternyata Tuhan punya cara lain ya. Doa saya ya tadi yang dikatakan bahwa doa saya dikabulkan tapi banyak dirubah. Berarti banyak orang harus tahu ketika banyak berdoa, entah malam-malam ke gereja atau ke rosarium, tapi walaupun tidak dikabulkan selama setahun, bukan berarti nggak dikasih, hanya untuk mungkin nanti diubah atau diganti itu gimana? Dan mungkin waktunya belum pas. Belum pas, dan mungkin juga Tuhan melatih untuk sabar. Nanti kamu itu pasti tak kabulkan, tapi nanti mungkin seperti itu ya. Tuhan betul. Itu selama perjalanan eklosia ya. Eklosura itu kan pulang ke rumah, terus balik lagi, pulang ke rumah lagi dalam keadaan genting. Kalau eklosura setahun ya di rumah terus, nggak bolak-balik. Tapi kalau waktu diizinin sama ke kepala tadi itu boleh itu. Ketika mohon maaf Bapak dipanggil Tuhan, itu Suster Ella ada nggak di rumah? Saya posisi di Jakarta. Waduh. Saya posisi di Jakarta. Lalu jam 2 itu Bapak masih bicara sama saya. Bapak kangen sama aku. Jam 4 sore? Enggak, jam 4 ya siang, jam 2. Jam 2 itu. Jam 4 ya. Tapi bicaranya memang sudah enggak jelas. Dalam keadaan bed rest ya, tiduran ya. Tapi pakai video call. Iya. Bapak kangen sama aku? Enggak. Tidak. Apakah saya harus pulang? Tidak. Ini aku sudah bawa fotomu, bilangnya seperti itu di video call itu. Udah pegang fotoku gitu. Lalu saya baru mau ada acara menghadiri 25 tahun Suster Rosa. Jam 4 saya ditelepon. Mbak, cepet cari tiket karena Bapak sudah nggak ada. Saya kayak disamber petir siang bolong itu. Nggak ada. Seharusnya kita sebagai anak tuh ada di posisi saat Bapak menghadap ke Tuhan ya. Saya di Jakarta. Ya lebih enaknya sih kita harus di situ nemenin. Iya, harusnya. Pamitan. Tadi saya sudah sudah mengikhlaskan tadi saya jadi. Kuncinya satu, mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan, ikhlas.
Misal Bapak diambil juga saya ikhlas, misalkan Bapak sehat saya juga syukur dan terima kasih. Yang jelas pokoknya Bapak supaya bebas dari penderitaan itu. Akhirnya Bapak dipanggil Tuhan, saya posisi di Jakarta, kebetulan mau cari tiket pesawat pun tidak ada, sudah hari susah biasa baru paginya. Tapi first flight kalau nggak kereta yang pertama tapi atau pesawat saya yang pertama sampai di rumah Bapak sudah bagus, sudah rapi. Peti. Yang mimpin Pak Romo ya? Apanya? Yang mimpin requiemnya Romo ya? Paroki. Nah pas ketika sudah dimakamkan, suster di rumah itu ada mulai ngerasa kehilangan. Kenapa saya nggak bisa datang pas Papa mau mengharap ya gitu? Karena saya yakin ya Mas bahwa Bapak dipanggil Tuhan itu Tuhan sayang sama Bapak. Jadi saya ya rasa sedih, rasa gelo itu ada, tetapi nggak sampai berlarut-larut. Tapi saya sampai hari ini yakin bahwa Bapak itu sudah bahagia di sana. Sudah bahagia ya? Iya. Amin. Jadi nggak apa istilahnya, sedihnya nggak berlarut-larut, karena saya yakin dengan iman saya bahwa Bapak lebih bahagia di sana. Amin. Saat ini suster kan udah jadi suster Ella nih. Suster, menurut suster kesempurnaan itu apa ya? Apa? Kesempurnaan itu. Kesempurnaan. Iya. Apa kesempurnaan menjadi sekarang? Atau masih sempurna itu kayak udah cukup? Namanya sempurna itu orang itu nggak ada sempurnanya ya Mas, tapi proses untuk menjadi sempurna, proses untuk menjadi suci, proses untuk seperti kayak para martir, para apa itu kan ya untuk menjadi itu kan nggak langsung jadi tapi kan untuk menjadi seorang martir santa itu kan proses penelitiannya pun juga proses sempurna itu nggak ada. Kalau sudah jadi malaikat itu baru sempurna. Kalau sekarang menurut suster saya udah jadi suster, menurut suster udah sempurna belum? Belum. Seperti yang dibilang tadi ya. Belum. Masih jauh. Masih jauh dari sempurna Mas. Kalau misalkan suster meninggal terus suster dikasih kesempatan nih, kamu saya kasih hidup sekali lagi nih, kamu mau jadi siapa? Kalau diberi kesempatan sama Tuhan, saya nggak ingin jadi apa-apa, hanya ingin jadi orang baik saja. Saya setuju dengan itu, karena berbuat baik itu nggak pernah berhenti. Jadi orang baik itu sulit, paling sulit. Saya bingung jadi mau ngomong apa ya, suster. Dari awal masuk suster, karena suster sering ada di asrama itu, terus mendaftarkan diri, terus masuk ke novisiat ya? Postulan dulu. Postulan, novis 1, novis 2. Lalu profesi. Setelah profesi baru kaul kekal. Kaul kekal total jadi berapa tahun? Dari postulan, novis 1, novis 2, lalu sama 5, 8. Boleh kasih ini nggak, apa namanya, kasih masukan bagi yang merasa sekarang nonton tuh ada panggilan nih. Untuk teman-teman baik itu kaum muda, cewek, cowok, jangan pernah takut untuk menanggapi panggilan menjadi seorang biarawan atau biarawati, karena semua itu menurut saya menjadi seorang suster itu susah dan bahagianya itu lebih banyak bahagianya. Amin. Lebih banyak bahagianya, lalu apapun yang akan terjadi Tuhan pasti menolong. Makanya saya mendukung bagi teman-teman baik itu yang laki-laki maupun yang cewek untuk jangan takut menanggapi panggilan itu, karena Tuhan tetap akan membantu, Tuhan akan tetap ada campur tangan, Tuhan akan tetap menemani. Amin. Itu. Siap.
Suster, terima kasih banyak atas waktunya. Saya dapat pengalaman besar dari Suster. Ketika ada panggilan itu, kita terus tetap berusaha berdoa dan berusaha untuk menjadi baik. Karena berbuat baik itu emang tidak pernah akan berhenti, akan selalu. Suster, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Kita sudah berbincang-bincang dengan Suster Emanuela yang berada di Margonda di Susteran AK. Ya betul, Suster? Ya, betul. Betul, ya pusatnya ada di Ungaran. Pusat di Ungaran, betul. Kita akan bertemu lagi dengan bintang tamu yang super istimewa seperti Suster Emanuela. Kita akan kembali di Opa Podcast. Oh, Paulus Podcast. Terima kasih, Suster. Makasih ya. Makasih.